Apa yang lebih menyesakan daripada tersenyum di depan orang lain, sementara di balik senyum itu, engkau menanggung hutang yang tak tahu bagaimana membayarnya? Lampu sudah dipadamkan, orang-orang di rumah sudah tertidur, tapi matamu tetap terbuka, bukan karena tidak mengantuk, tapi karena pikiranmu terus berputar. Tentang tagihan yang datang bertubi-tubi, tentang janji yang belum bisa kau tepati, tentang rasa malu yang diam-diam menggerogoti keyakinanmu. Setiap detik terasa panjang, dan yang paling menyakitkan bukan hanya kekurangan uang, tetapi rasa bersalah karena merasa telah mengecewakan banyak orang, termasuk dirimu sendiri. Ya Allah, kenapa aku sampai di titik ini? Aku sudah berusaha, aku tidak malas, aku tidak mencuri, tapi kenapa hidupku seberat ini? Masih selalu ada yang bisa kau lakukan. Masih ada harapan yang akan hidup jika engkau berusaha. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Percayalah, tidak akan pernah tertutup. Ketika semua pintu terasa tertutup, masih ada satu yang tak pernah dikunci. Pintu langit yang selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya dengan air mata, dengan sabar, dan dengan keyakinan bahwa Rabb-Nya tidak pernah tidur. Kadang kita lupa, hidup ini bukan sekedar tentang angka di rekening, bukan tentang status sosial, bukan tentang gengsi di mata manusia. Kita terlalu sibuk berlari mengejar jalan keluar yang tampak oleh mata, hingga tak sadar bahwa yang paling kuat bukanlah kaki kita, tapi sujud kita. Jangan pernah berpikir Allah tidak melihat air matamu. Jangan pernah merasa doa-doamu hanya menguap di langit kosong. Setiap keluh, setiap hembusan napas, setiap helaian dada yang berat, semuanya didengar, semuanya dicatat. Justru di saat engkau paling tidak punya apa-apa, itulah saat Allah paling dekat padamu. Nabi pernah berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu dan jauhkanlah aku dari yang haram, serta cukupkanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini bukan sekadar permintaan agar hutang lunas, tapi permohonan agar hati kita tidak lagi menggantungkan diri pada dunia, melainkan hanya kepada Allah, satu-satunya sumber kecukupan sejati. Dan Allah pun berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ini bukan sekadar bacaan. Ini janji langit, janji yang tidak mungkin dusta. Engkau yang hari ini menangis dalam diam, besok bisa tersenyum dalam takjub ketika rezeki itu datang dari arah yang bahkan tidak pernah kau tulis dalam rencana hidupmu. Jadi, jangan buru-buru putus asa. Karena di saat engkau merasa semuanya sudah berakhir, bisa jadi itulah momen ketika Allah sedang menulis awal yang baru untukmu. Kadang Allah menunda, bukan karena membenci, tapi karena Ia ingin hatimu bersih terlebih dahulu sebelum menerima pemberian yang besar. Jika engkau berpikir bahwa solusi dari semua ini adalah uang, maka engkau akan terus merasa kurang. Karena hutang yang paling berat bukanlah pada angka, tetapi pada jiwa yang lelah mengejar tanpa arah. Sebelum mengejar pemasukan baru, sebelum mencari pinjaman, sebelum menutup satu lubang dengan lubang lainnya, berhentilah sejenak. Kembalikan hatimu kepada Allah. Rezeki tidak datang karena panik, tapi karena keyakinan. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba
yang berserah sepenuhnya kepadanya. Langkah pertama bukan strategi keuangan, tapi taubat. Bukan karena engkau pasti salah, tapi karena di dalam taubat ada rahmat yang membuka pintu-pintu langit. Bangunlah di sepertiga malam saat dunia terlelap. Bukalah tanganmu, biarkan air matamu jatuh. Katakan dalam sujudmu, "Ya Allah, aku lelah berpura-pura kuat. Aku tersesat di jalan hidupku sendiri. Aku malu, tapi aku tahu engkau lebih dekat dari yang kupikir. Maka jangan biarkan aku binasa dalam hutang ini. Jadikan aku hamba yang kembali padamu sebelum engkau memanggilku pulang." Jangan remehkan kekuatan satu sujud yang tulus. Itu bisa menjadi awal perubahan yang menggetarkan langit. Kadang Allah hanya menunggu satu air mata yang jujur untuk menurunkan pertolongan yang telah lama disiapkan. Karena yang menilai bukan besarnya usaha, tapi keikhlasan di dalamnya. Dan di sanalah segalanya dimulai. Dari langkah kecil yang nyaris tak terlihat, tapi menjadi saksi bahwa hatimu mulai kembali hidup. Engkau tak perlu menunggu semua masalah selesai untuk memulai langkah baru. Engkau hanya perlu berani mengambil satu langkah, sekecil apapun, karena bagi Allah, setiap niat yang jujur sudah bernilai ibadah. Mulailah dengan membayar, walau sedikit. Jangan tunggu lunas untuk mulai menunaikan janji. Mulailah dengan 1.000, 2.000, 5.000, asal niatnya benar. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin bebas bukan karena malu pada manusia, tapi karena Engkau yang memerintahkan aku menepati amanah." Mungkin nominalnya kecil, tapi di sisi Allah itu langkah besar. Karena Allah mencintai hamba yang jujur dalam usahanya, bukan yang menunda dengan alasan dunia. Kau tahu, di langit tidak ada angka. Yang Allah hitung bukan besar kecilnya rupiah, tapi besar kecilnya keikhlasanmu. Kadang satu koin yang kau keluarkan dari hati yang berat lebih mulia dari tumpukan harta yang diberikan dengan sombong. Jangan remehkan satu tindakan kecil yang lahir dari niat besar, karena disitulah rahasia pertolongan Allah bekerja. Diam-diam, lembut, tapi pasti. Langkah kedua, bersedekahlah bahkan saat engkau kekurangan. Ya, aku tahu, itu terdengar tidak logis. Bagaimana mungkin bersedekah saat sedang terlilit hutang? Tapi logika dunia tidak sama dengan logika langit. Bersedekah bukan tentang memberi dari kelebihan, melainkan memberi di saat kau yakin hanya Allah yang bisa mengganti. Karena dari tangan yang memberi, rizki akan terus mengalir. Rasulullah bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Justru disitulah keajaiban terjadi. Saat engkau melepaskan sesuatu yang terasa berat, Allah menggantinya dengan sesuatu yang tak terbayangkan. Mungkin bukan dalam bentuk uang, kadang berupa kesehatan, ketenangan hati, atau bahkan jalan keluar yang datang dari arah yang mustahil. Bersedekahlah diam-diam. Biarkan hanya Allah yang tahu. Bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda cinta dari hamba yang masih percaya bahwa langit tidak pernah menutup tangannya bagi yang mengetuk dengan ikhlas. Langkah ketiga, perbaiki hubungan dengan manusia. Kadang rezeki kita terhalang bukan karena angka, tapi karena hati yang kita lukai tanpa sadar. Ada orang yang pernah kita kecewakan, ada janji kecil yang kita langgar, atau sikap dingin yang tanpa sengaja membuat orang lain menjauh. Padahal Rasulullah bersabda,
tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maka hubungi mereka, kirimi pesan, katakan dengan rendah hati, "Aku minta maaf kalau pernah menyakitimu." Engkau tak akan kehilangan harga diri dengan meminta maaf. Yang kau lepaskan hanyalah ego, dan yang kau dapatkan adalah lapangnya hati serta berkah yang tertahan. Rezeki tidak akan betah singgah di hati yang sempit, di rumah yang penuh dendam, atau di pikiran yang sibuk menyalahkan orang lain. Maka mulailah dengan satu kalimat sederhana, "Aku minta maaf." Dan biarkan Allah yang mengembalikan keberkahan hubungan itu menjadi pintu rezekimu. Langkah keempat, doa. Bukan doa yang terburu-buru, bukan sekadar rutinitas selepas sholat, tapi doa yang keluar dari hati yang jujur dan pasrah. Setiap kali engkau menutup sholat fardu, jangan langsung beranjak. Tundukkan kepala, letakkan tangan di dadamu, dan bisikan, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal. Lunaskan hutang-hutangku dengan cara yang Engkau ridhoi. Dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, meski dunia belum berubah seperti yang kuharap." Ucapkan perlahan dengan kesadaran penuh. Jangan hafalkan, tapi rasakan. Karena doa bukan mantra. Doa adalah percakapan antara hati yang letih dan Tuhan yang Maha Mendengar. Kadang kau akan menangis di tengah doa itu. Biarkan saja. Tangisan bukan tanda lemah. Tangisan adalah bahasa hati yang paling jujur di hadapan Allah. Dan setiap air mata yang jatuh karena keyakinan tidak akan pernah dibiarkan sia-sia. Allah tahu betapa keras kau berjuang. Dia tahu berapa malam kau tak bisa tidur. Dia tahu seberapa dalam engkau ingin keluar dari beban itu. Maka jangan berhenti di tengah jalan. Teruskan langkah kecilmu walau kau masih tertatih. Karena setiap langkah yang kau ambil ke arahnya, Allah akan membalas dengan 10 langkah ke arahmu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari." Sungguh, hutang bukan akhir cerita. Ia adalah cara Allah menulis ulang hubunganmu dengannya. Dari yang dulu hanya berdoa saat sempat, menjadi yang kini berdoa dengan penuh air mata. Dari yang dulu mencari manusia, menjadi yang kini bersandar hanya kepada Allah. Dan bukankah itu kemenangan yang sesungguhnya? Kemenangan yang tidak diukur dari lunasnya tagihan, tapi dari pulihnya iman dan lapangnya hati. Lihatlah ke sekelilingmu malam ini. Mungkin tak ada tanda keajaiban besar, tapi jika hatimu mulai tenang, itu sudah tanda pertama bahwa Allah sedang mendekat. Mungkin belum ada transfer uang masuk ke rekeningmu, tapi lihatlah, bukankah masih ada nafas, masih ada waktu, dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Itu bukan hal kecil, itu tanda kasih. Tanda bahwa Allah belum berpaling darimu. Tanda bahwa meski engkau terjatuh berkali-kali, Dia tetap ingin kau bangkit dan berjalan pulang. Dan ketika hatimu mulai terbiasa bersyukur bahkan dalam sempit, kau akan menyadari satu hal penting,
bahwa kebahagiaan bukan datang saat hutangmu lunas, tapi saat hatimu mulai damai walau hutang itu masih ada. Karena di sanalah kekayaan yang sejati, kaya dalam sabar, kaya dalam syukur, kaya dalam iman. Dan ketika tiba saatnya, ketika Allah menilai waktumu sudah tiba, rezeki itu akan datang. Bukan lewat cara yang kau sangka, tapi lewat jalan yang membuatmu sujud tak mampu berkata apa-apa selain, Subhanallah, ternyata engkau tak pernah pergi dari hidupku. Kau sudah berusaha, sudah menangis dalam sujud, sudah menunaikan sedikit demi sedikit, sudah belajar bersedekah walau sempit, dan kini yang tersisa hanyalah menunggu. Tapi menunggu yang sabar, bukan pasrah yang putus asa. Ada kalanya diam terasa menyakitkan. Doa seolah menggantung tanpa jawaban. Hari berganti hari, dan hutang itu masih ada. Namun di balik semua penundaan itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Sabar. Sabar bukan berarti menahan diri tanpa air mata. Sabar bukan berarti pura-pura kuat. Sabar adalah ketika engkau menangis, tapi tetap melangkah. Ketika engkau ingin menyerah, tapi tetap berdoa, walau dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sabar adalah ketika engkau berkata dalam hati, Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya Engkau tak akan meninggalkanku. Itulah sabar yang sesungguhnya, bukan sabar karena tidak punya pilihan, tapi sabar karena masih punya iman. Lalu datanglah ikhlas, teman setia dari sabar, tapi jauh lebih tenang. Ikhlas bukan sekedar menerima, tapi berdamai dengan kenyataan. Ikhlas adalah ketika hatimu tidak lagi bertanya kenapa, karena kau sudah yakin semua yang Allah tulis pasti mengandung hikmah. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha, tapi berusaha tanpa cemas terhadap hasil. Ikhlas adalah berjalan tanpa menuntut dan berhenti menyalahkan takdir. Ketika engkau mulai ikhlas, beban itu perlahan menjadi ringan. Bukan karena hutangnya hilang, tapi karena hatimu tidak lagi menolak keadaan. Ikhlas membuatmu mampu tersenyum di tengah kesulitan. Bukan senyum palsu seperti dulu, tapi senyum yang lahir dari hati yang damai. Senyum yang tahu bahwa rezeki bukan hanya tentang angka, tapi tentang rasa cukup. Senyum yang tahu bahwa Allah tidak pernah lupa, dan bahwa keterlambatan bukan penolakan, melainkan penjagaan. Kadang Allah tidak memberi cepat, karena Ia tahu, jika diberikan saat hatimu belum siap, kau justru akan kembali terikat pada dunia. Maka Dia tunda, agar saat datang waktunya, kau menerima bukan dengan gelisah, tapi dengan syukur. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini bukan sekedar penghiburan. Ia adalah janji bahwa setiap kesempitan selalu berjalan beriringan dengan pintu keluar, bahwa setiap kesedihan menyimpan rahmat yang belum terlihat, dan kau akan melihatnya bukan saat angka di rekeningmu berubah, tapi saat jiwamu mulai tenang meski angka itu masih sama. Lihatlah, sekarang kau sudah berbeda. Dulu kau hanya bisa menghitung kekurangan, sekarang kau mulai menghitung nikmat. Dulu kau sibuk mencari siapa yang bisa menolong, sekarang kau tahu bahwa pertolongan sejati datang dari atas langit. Kau mungkin masih dalam proses, tapi proses itu sendiri sudah bagian dari pertolongan. Karena ketika Allah ingin mengubah hidupmu, Dia tidak selalu langsung mengirim rezeki. Kadang Ia terlebih dahulu mengirim kesadaran.
Hutang yang dulu membuatmu tertekan, kini menjadi ladang pahala. Setiap kali engkau bersabar menahannya, itu satu pahala. Setiap kali engkau menolak cara haram untuk menutupnya, itu 2 pahala. Dan setiap kali engkau tetap berdoa meski lelah, itu pahala yang tak bisa dihitung oleh manusia. Maka jangan menyesali ujian ini. Karena tanpa sadar, hutangmu telah menjadi jalan untuk mengenal Allah lebih dalam, menjadikan sujudmu lebih lama, doamu lebih jujur, dan hatimu lebih lembut. Ingatlah, wahai hati yang sedang belajar tenang, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat kaya, tapi siapa yang lebih dulu bersyukur. Dan engkau kini sedang dalam perjalanan menuju itu. Ketika suatu hari nanti semua hutangmu lunas, mungkin kau tak akan menangis karena bebas dari beban, tapi karena kau sadar betapa Allah telah menuntunmu dengan cara yang paling lembut. Kau akan teringat malam-malam panjang itu, sujud yang kau lakukan dalam sepi, dan kau akan berkata dalam hati, ternyata semua air mataku dulu bukan sia-sia, karena dari sanalah aku belajar apa itu sabar, apa itu ikhlas, dan apa itu cinta dari Allah yang sebenarnya. Sahabatku, jangan biarkan hatimu kehilangan harapan, karena harapan kepada manusia memang bisa mengecewakan, tapi harapan kepada Allah tak pernah sia-sia. Selama engkau masih bisa berdoa, selama engkau masih bisa bersujud, berarti pintu itu belum tertutup. Beban boleh tetap ada, tapi kini engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Langit telah ikut menanggungnya bersamamu. Dan saat semua terasa sunyi, ingatlah kalimat ini dalam hatimu. Selama Allah masih ada, tidak ada yang benar-benar hilang. Hutangmu bisa habis, hartamu bisa berganti, tapi iman dan kesabaran yang tumbuh dari ujian ini, itulah harta yang tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah berkurang, bahkan setelah dunia pun berakhir. Malam boleh kelam, tapi fajar pasti datang. Dan dari setiap air mata yang pernah jatuh karenanya, akan tumbuh rezeki, ketenangan, dan cinta yang tidak terputus. Maka sabarlah, ikhlaslah, dan tetaplah berharap, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bergantung sepenuhnya padanya.